Anda tidak akan merasakan sakit pada tahapan ini. Dia menggerutu. Jika saja Anda mengikuti saran saya sejak semula, Anda tidak akan membutuhkan pil-pil ini. Lalu dia mengulangi semua instruksi yang dia berikan seperti pada kunjungan pertama, menggunakan nada yang lebih tegas dan kurang bersahabat. Mohon Anda like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, kemudian share video ini melalui grup di media sosial Anda, agar semakin banyak iman yang terbarukan dan jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-39 dengan seri 3301, seorang pasien yang tidak mengikuti perintah, atau a patient who didn't follow order. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab 2 Tesalonika yang merupakan kitab ke-14 dari seluruh 27 kitab pada Perjanjian Baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2 Tesalonika atau 2 Thessalonians. Seorang pasien yang tidak mengikuti perintah. Ketika saran baik diabaikan. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Sifat humor riang dan lepasnya hilang sudah. Saat dia menata tulang, dokter bercanda tentang manfaat mengenai gendongan di lengan Anda setiap hari. Keprihatinan sesaat dari teman-teman Anda, kesempatan atas cerita-cerita liar tentang bagaimana Anda sakit, atau suatu alibi yang mudah untuk menghindari pekerjaan berat. Tetapi sekarang, 3 minggu kemudian, garis kekecewaan menggurat di dahinya setelah dia mempelajari hasil sinar X dan catatan-catatan yang menunjukkan progres penyembuhan. Saya meminta kamu untuk tenang. Apakah kamu mengistirahatkan total lenganmu? Anda tidak bisa berharap tulang baru akan muncul dalam semalam. Kamu tahu itu. Ketika Anda menerangkan sakit berdenyut beberapa hari terakhir, dia menyeringai, menggoyangkan kepalanya sambil mencoret-coret sesuatu di bundel resep. Anda tidak akan merasakan sakit pada tahapan ini, dia menggerutu. Jika saja Anda mengikuti saran saya sejak semula, Anda tidak akan membutuhkan pil-pil ini. Lalu dia mengulangi semua instruksi yang dia berikan seperti pada kunjungan pertama, menggunakan nada yang lebih tegas dan kurang bersahabat. Saran yang sama, kata-kata lebih tegas. Kitab 2 Tesalonika mengingatkan seperti suatu kunjungan berikutnya kepada seorang dokter keluarga. Jika Anda membuat daftar topik yang ditemukan Paulus, Anda akan menemukan sebuah kemiripan yang aneh pada subjek surat pertamanya. Kedatangan Yesus yang kedua kali, pertumbuhan iman, kemalasan di antara pengangguran tertentu. Bagaimanapun, suatu ketegasan, pendekatan yang lebih formal menggantikan kehangatan lembut suratnya yang pertama. Nyatanya, jemaat Tesalonika gagal mendengarkannya untuk pertama kali. Paulus menulis surat kedua ini hanya dalam beberapa bulan kemudian, menyimpulkan pesannya dengan cara ini, tanda kutip, sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 2 ayat 15. Daripada membujuk, Paulus kini memerintah. Menepis desas-desus. Satu topik, yaitu kembalinya Yesus, mendominasi kitab 2 Tesalonika lebih dari yang lain. Para anggota gereja telah dikacaukan dengan suatu laporan palsu yang dikatakan orang seolah-olah berasal dari Paulus, menyatakan bahwa hari-hari terakhir telah tiba. Pasal 2 ayat 2. Paulus menyangkal laporan itu dan menegaskan beberapa peristiwa yang harus terjadi mendahului hari kedatangan Tuhan.
Di sini, sebagaimana di lain tempat, Alkitab tidak berfokus kepada hari-hari terakhir dalam sebuah abstrak, cara yang teoritis. Lebih jauh, hal ini menggambarkan suatu aplikasi praktis kepada bagaimana seharusnya kita hidup. Paulus mengakibatkan para pembacanya untuk bersabar dan tenang. Dia meminta mereka percaya bahwa kedatangan Yesus akhirnya akan membawa keadilan ke bumi, menyarankan mereka untuk hidup berkelayakan untuk hari tersebut, serta memerintahkan mereka untuk tidak menoleransi kemalasan, sebuah resep untuk kesehatan yang memiliki potensi yang sama hari ini. Bagaimana membaca kitab 2 Tesalonika? Kitab 2 Tesalonika memiliki banyak paralel kepada surat terdahulunya. Orang Kristen di Tesalonika masih bergumul dengan masalah-masalah utama, dan ketiga pasal kitab ini memperlihatkan salah satunya. Pasal 1 memberi penguatan kepada orang Kristen yang telah mengalami penganiayaan atas iman mereka. Pasal 2, serangan frontal ditujukan kepada pengajaran sesat mengenai harinya Tuhan. Desas-desus mengenai harinya Tuhan telah menyebabkan kegemparan besar dan spekulasi, membawa ke arah kesalahan praktik yang disampaikan Paulus di pasal 3. Kata-kata spesifik Paulus tentang apa yang harus terjadi sebelum hari kedatangan Tuhan membuat surat ini menjadi sebuah bagian penting dari nubuatan perjanjian baru. Bagian nubuatan tidak cukup jelas dan mungkin akan membutuhkan buku referensi Alkitab untuk memahaminya. Walaupun kitab 2 Tesalonika merupakan surat terpendek Paulus kepada sebuah gereja, tetapi berisi perjalanan doa-doanya. Catat terutama tentang kepeduliannya kepada jemaat Tesalonika seperti diungkapkannya di dalam doa-doa. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.